Beli durian jauh di Bangkok. Cakep. Hey, Easy Friends, ketemu lagi di Easy Talk. Hai Easy Friends, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi nih bareng gue Diki di acara Easy Talk. Nah, untuk sesi kali ini kita bakal bicarain topik yang seru nih. Kita semua tahu kan kalau bidang teknologi finansial lagi berkembang di Indonesia. Salah satu buktinya adalah penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat di bidang tersebut. Sebagai salah satu platform teknologi finansial terkemuka, EasyCash yang merupakan produk dari Fintopia Indonesia jadi incaran para pencari kerja yang berminat untuk bekerja di bidang teknologi finansial. Nah, di episode kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang strategi rekrutmen dan gambaran dunia kerja dari bidang teknologi finansial. Narasumber kita kali ini, kita bakal menghadirkan Kak Michelle dari Departemen Human Resource Fintopia Indonesia. Yuk, kita langsung sambut saja Kak Michelle. Kak Michelle, gimana nih kabarnya nih? Puji Tuhan baik, ini baik. Baik, makasih banget udah hadir di sesi Easy Talk kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan lebih lanjut, mungkin Kak Michelle bisa ceritain nih ke Easy Friends semuanya. Kak Michelle di Fintopia Indonesia ini bekerja sebagai apa posisinya, terus job desk-nya apa aja sih? Boleh banget. Oke, jadi mungkin kalau di Fintopia Indonesia ini aku bekerja sebagai Human Resource Business Partner, singkatnya itu HRBP. Nah, kalau Anda kata ditanya job desk-nya apa, secara singkat, aku ngurusin kalian, ngurusin Fintopia Indonesia. Jadi departemen-departemen yang ada di sini, HRBP lah yang ngebantuin kalau ada kebutuhan tentang human resource related. Dan selain daripada itu, aku juga bantuin tentang employee relation sama industrial relation juga, kayak gitu. Wow, keren banget ya. Nah, Kak Michelle, biar obrolan kali ini jadi lebih seru, kita mau ngobrol sambil main Uno Stako. Makanya aku tadi ada bingung, kenapa podcast ada Uno Stako di tengah-tengah? Ya. Boleh tahu artinya? Apakah ada arti tersendiri atau Ada tidak? dong. Jadi ini permainan Uno Stako ini nih kayak gambaran simulasi dari dunia kerja. Jadi kalau salah ambil strateginya bisa-bisa Hancur berantakan. berantakan. Oke, Ya. baik. Menarik. Oke. Jadi langsung aja ya. Aku main dulu nih. Aku ngambil ini. Nah, sekalian kita ngobrol nih. Bentar, Salah ya? Ambil dari bawah. Mungkin langsung aja ke topik utama kita nih. Pengen tahu sih gambarannya kalau kerja di kantor teknologi finansial tuh kayak gimana sih? Gitu. Oke. Jadi mungkin sembari main, sembari jawab juga. Ini agak sedikit challenging ya. Betul ya. Jadi sebenarnya kalau Anda kata kita lihat di industri teknologi finansial itu satu kata sih yang bisa aku deskripsiin, dinamis. Karena banyak banget perubahan yang terjadi di kantor atau perusahaan yang fokusnya di teknologi finansial. Contohnya sesimpel regulasi. Seperti kita tahu tuh banyak banget perubahan tuh. Nah, selain Karena dari industri ini masih berkembang ya. betul, masih berkembang terus. Dan selain daripada itu, mungkin satu hal yang bisa yang bisa dinotis dari teknologi finansial, apalagi di Indonesia, para pekerjanya itu kebanyakan anak-anak muda. Wah, Jadi seru ya. pasti aktivitasnya itu mau baik di luar maupun di dalam kantor tuh pasti seru-seru kayak begini. Oke. Nah, Kak Michelle nih ngurusin tahapan rekrutmen tenaga kerja baru dong yang Betul. masuk ke Fintopia kan. Betul. Nah, bisa ceritain nggak sih Kak Michelle biasanya tuh kalau lagi ngelihat tenaga kerja yang dalam memilih dan menyeleksi tenaga kerja yang masuk di Fintopia Indonesia, Kak Michelle tuh biasanya nyari yang kayak gimana sih gitu, karakteristiknya gitu. Oke. Mungkin kalau ditanya tentang karakteristik, aku deg-degan sebentar. Karakteristik yang kita cari di dunia teknologi finansial apalagi di Indonesia, yang pertama sih kalau aku bisa jawab itu kita butuh individu yang self driven. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu kita butuh banget individu yang bisa beradaptasi dengan segala situasi, karena kayak tadi aku bilang kita kan dinamis banget, banyak banget perubahan. Jadi itu dua faktor paling penting lah untuk individu yang mau join ke dunia teknologi finansial. Dan mungkin selain daripada itu, sebentar ya guys, aku kurang fokus. Jadi selain dua hal itu, yang penting juga adalah kita butuh, aku deg-degan, kita butuh individu yang kolaboratif. Karena pasti teman-teman yang memang join di dunia teknologi finansial ini kan bakal banyak banget nih kerja dengan karakter yang berbeda. Cross departemen juga ya. Cross departemen, terus juga karakternya juga beda-beda. Apalagi kalau di Fintop Indonesia, culture-nya pun beda-beda karena datang dari berbagai negara. Jadi mungkin tuh yang ketiganya adalah tipe orang yang memang kolaboratif. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Michelle. Kalau misalkan ada yang tertarik nih mau bekerja di Fintopia Indonesia, kira-kira di perusahaan teknologi finansial kayak gini tuh ada posisi apa aja sih yang tersedia?
Kalau posisinya pasti banyak banget sih, karena kita kan departemennya juga banyak banget. Mungkin kalau aku bisa bilang, kita tuh kayak ada satu bagian dari dari teman-teman kita namanya operation. Nah, operation ini itu terdiri dari departemen kayak telemarketing, customer service, dan collection juga. Nah, itu juga bisa beberapa posisi yang memang ada di sini. Nah, di luar daripada itu, kita juga ada namanya posisi functional. Nah, posisi functional ini mungkin kalau Anda kata teman-teman tahu itu sebutannya back office lah ya. Jadi departemen yang contohnya tuh kayak general affairs, human resource, corporate affairs, dan ada juga beberapa departemen yang memang membutuhkan tim yang punya keahlian khusus. Contohnya kayak engineer. Jadi kayak back end, front end, tester, product juga ada, dan juga ada satu namanya user operation. Betul kayak gitu. Nah, kami share pertanyaan lagi nih. Kalau untuk beberapa posisi tadi itu, kalau misalkan ada Easy Friends yang tertarik mau apply, itu harus samakah harus memiliki kualifikasi yang sesuaikah dengan posisi yang tersedia atau gimana tuh? Kalau untuk jawab itu mungkin Easy Friends yang memang pengen apply di kita, kalau bisa aku bilang untuk beberapa posisi yang memang membutuhkan keahlian khusus kayak engineer atau mungkin produk, mungkin harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Kan karena kan kalau engineer kan agak sedikit tricky banget tuh untuk skill yang dibutuhkan. Tapi di luar daripada itu kita juga ada kok beberapa posisi yang memang latar belakang pendidikannya bisa beragam. Seru ya. Seru banget. Kayak contohnya nih aku human resource. Aku ini dulu backgroundnya engineering. Tapi karena memang sudah terjun di dunia HR, jadi ya bisa menjadi HR kayak gitu. Jadi ada beberapa posisi yang fleksibel lah ya. Fleksibel. Yang kita dari berbagai latar belakang pendidikan bisa apply juga. Betul, tapi itu memang harus memiliki keahlian untuk memenuhi responsibility-nya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, Easy Friends obrolannya tambah seru ya. Next semakin seru, bentukan undang sakunya juga semakin menantang nih. Semakin menegangkan ya. Gitu dan dingduk ya, biar takutnya jatuh gitu berantakan. Berarti kita harus fokus. Fokus ngomong, fokus main ya, bingung kan. Lanjut aja Kak Dika. Giliran Kak Michelle berarti ya. Sekalian nih aku mau nanya Kak Michelle. Nah, kan biasanya nih kalau kerja kan kayak kita tuh kerja mulu tuh nggak enak ya. Kayak penat gitu loh. Nah, kalau misalkan di Fintopia Indonesia tuh ada nggak sih berbagai aktivitas di luar jam kerja gitu yang seru-seru gitu? Sebentar ya. Jadi kalau kegiatan mungkin aku bisa bilang banyak banget. Jadi di luar dari kita menjalani tanggung jawab kita lah ya sebagai tim Fintopia Indonesia, kita ada beberapa aktivitas yang memang kita sediakan untuk teman-teman Fintopian. Yang pertama itu kita ada yang namanya Easy Sports Kak Diki. Jadi Easy Sports itu adalah kegiatan olahraga yang bisa diikuti semua departemen di Fintopian. Dan olahraganya itu banyak banget. Ya, apa aja tuh Kak? Ada badminton, ada basket, kemarin kita juga sempat tenis, dan juga ada zumba, kadang-kadang ada pound fit. Pound fit ya? Pound fit gini-gini. Yang baru itu ada biliar kalau nggak salah. Biliar, betul banget, kita ada biliar. Jadi itu semuanya bisa diakses sama Fintopia Indonesia. Nah, di luar daripada itu kita juga ada satu kegiatan yang unik. Apa tuh? Namanya Fintopia Fun Night. Itu dari namanya udah agak sedikit fun ya, fun banget. Ya. Nah, kegiatannya itu kayak gini contohnya. Ada namanya game board night, dan juga ada movie night, kita nonton bareng. Dan kita juga namanya karaoke session. Nyanyi bareng. Jadi kita healing bareng-bareng. Healing sambil mencurahkan isi hati gitu lewat alunan melodi gitu. Betul banget. Kayak seru banget ya guys ya. Seru banget. Nah, di luar daripada itu, kita tuh ada satu acara juga yang diadakan setiap tahunnya, namanya Summer Carnival. Apa tuh Kak? Summer Carnival ini, sebentar saya berpikir dulu ya. Ini agak sedikit susah. Aduh, gimana dong? Jatuh. Oke, bisa dari atas sini ya guys. Boleh. Aman. Jadi Summer Carnival itu adalah acara tahunan yang diadakan sama kantor pusat kita atau headquarter kita yang ada di mainland China. Jadi setiap tahun itu akan ada beberapa kegiatan olahraga yang memang dikompetisikan yang bisa diikuti seluruh Fintopia gitu ya? Betul, seluruh Fintopia global. Nah, setiap tahunnya ini Fintopia Indonesia pun juga mengirimkan beberapa Fintopia nih untuk berpartisipasi di sana. Ada delegasi Indonesia gitu ya? Betul untuk berjuang banget. di Olimpiade Fintopia ya, kayak gitu. Jadi itu salah satu kegiatan yang memang ada juga di kita, kayak gitu Kak Diki. Keren banget guys. Keren banget. Nah, mungkin kalau Anda kata ditanya, selain daripada itu kita juga ada namanya cross training. Jadi itu kadang-kadang setiap tahun beberapa departemen kayak departemen engineer sama race itu kita kirimkan ke kantor pusat kita buat belajar bareng sama tim yang di sana. Berarti
fokus ya guys. Gak apa-apa, Oke, gak masalah. Oke, balik lagi nih ke cross training. Sembari kita susun ya? Iya, kita sambil Oke. susun lagi ya guys, dari awal lagi. Oke, jadi mereka dikirim ke kantor pusat gitu Iya untuk betul, untuk training. Oh, Jadi seru ya? untuk training bareng tim yang di sana. Oh, oke. Jadi mereka tuh selain bisa training sama tim yang di sana, bisa juga kayak mengenal culture di kantor sana tuh kayak gimana sih. Oh iya, gimana ya gambaran kerjanya di kantor Betul, pusat gimana karena- dengan latar belakang culture yang berbeda tuh kayak gimana gitu, seru juga ya. Seru banget karena kan pasti cara kerjanya beda dong sama Iya yang sih. di sini kayak Mm-mm. gitu. Oke, Kak Michelle nih ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Jadi kalau misalkan ada Easy Friends yang tertarik nih pengen apply kerja di Fitopia Indonesia, itu kita bisa dapetin informasinya dari mana sih Kak? Banyak banget. Jadi Hmm. kita tuh ada di beberapa social media, salah satunya di LinkedIn. Itu di LinkedIn kalau ada teman-teman Easy Friends pengen lihat page-nya Fintopia Indonesia dan kalian pilih tab jobs, itu akan ada semua posisi yang memang sedang buka di Fintopia Indonesia. Oke. Nah, di luar daripada itu, kita juga ada di beberapa job posting platform. Mungkin yang banyak teman-teman tahu itu ada Jobstreet, ada di Deals juga, dan itu juga ada yang namanya Glints juga kayak gitu. Jadi semuanya bisa langsung aja cek social media kita di LinkedIn, atau mungkin kalau mau cek Jobstreet atau Deals bisa langsung cek aja. Kayak Wow, gitu. tuh guys, jangan lupa tuh guys informasinya. Oke, nah nih Kak Michelle pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan akhirnya nih ada Easy Friends yang udah apply nih posisi untuk beberapa posisi gitu di Fintopia Indonesia, terus udah gitu tahapan seleksinya tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa diceritain lebih lanjut. Oke, boleh. Jadi yang pertama setelah teman-teman Easy Friends apply, tim HR kita itu akan screening semua CV yang masuk. Oh, Jadi kita screening berdasarkan kebutuhan seperti apa, skillnya yang dibutuhkan kayak gimana, dan requirementnya kayak gimana. Setelah sudah kita screening, teman-teman Easy Friends nanti akan di reach out sama tim HR kita buat kita set up kayak bisa dibilang screening call lah. Oke. Jadi tim HR tuh akan kenalan sama teman-teman Easy Friends yang apply untuk tahu kayak kira-kira ekspektasinya seperti apa. Lalu kalau memang sudah lulus dari tahap tersebut, kita langsung akan ke user interview. oke. Jadi teman-teman Easy Friends atau yang memang menjadi kandidat kita akan ngobrol sama user yang related sama posisi tersebut kayak gitu. Kalau memang sudah selesai semua user interviewnya, baru nanti tim HR akan reach out ke teman-teman Easy Friends untuk melakukan negosiasi gaji kayak gitu Kak Diki. Oke, jadi biasanya tuh kalau dari tahapan yang pertama sampai awal tuh kira-kira makan waktu berapa lama sih? Kita tuh berharap semua tahapannya tuh lebih cepat ya, karena lebih cepat lebih baik. Jadi kalau andai kata bisa dibilang dari satu tahapan ke tahapan lain itu bisa memakan 1 sampai 2 minggu lah maksimal kayak gitu. Oke. Tapi itu tergantung posisi-posisi juga yang dipilih. Betul, bukan? betul tergantung posisinya karena ada beberapa posisi yang mungkin lebih spesifik kebutuhannya. Jadi user kita juga discussion tentang lewat apa enggak atau dia lulus apa tidak itu lebih lama. Lebih lama, ya. Dan juga kayak posisi kayak engineer itu nanti juga akan ada coding testnya. Oh, wow. Karena kita kan harus melihat nih kira-kira kemampuan Easy Friends itu seperti apa, skillnya apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan yang kita cari seperti itu. Oke. Guys, Oke. apa yang tahu? Guys, buat kamu yang tertarik nih mau apply ke Fintopia Indonesia, tuh tadi ada beberapa informasinya yang bisa kamu coba gitu lewat LinkedIn, lewat Jobstreet, lewat Deals gitu, lewat Glints juga ya. Betul, Kamu bisa apply. cari informasi dari sana, terus kalau ada posisi yang cocok untuk kamu bisa langsung apply. Langsung apply. Oke, nah itu kan tadi untuk ini ya Kak, untuk pegawai tetap gitu. Betul. Kalau misalkan di Fintopia ini tuh ada program internship gitu nggak sih buat yang kayak fresh graduate atau yang buat mahasiswa semester akhir gitu? Ada banget ya Diki. Jadi kebetulan banget di kita itu ada juga internship program yang memang diadakan di beberapa departemen. Contohnya kita ada cari internship untuk HR, untuk tim social media, dan untuk tim corporate affairs dan lainnya. Dan itu memang terbuka banget buat teman-teman yang memang lagi semester akhir dan memang ada keharusan untuk magang dari kampusnya, atau teman-teman yang memang baru lulus dan pengen cari pengalaman. Wow. Jadi memang kita open banget, dan again semua posisi internship termasuk itu ada semua di LinkedIn kita, di Deals dan di Jobstreet juga. Jadi langsung dicek aja kayak gitu. Wah, seneng banget nih karena informasi dari Kak Michelle, kita semua bisa dapetin tips seputar rekrutmen dan gambaran kerja di dunia teknologi finansial gitu. Terima kasih banyak nih Kak Michelle atas kontribusinya hari ini nih. Thank you banget juga udah dikasih platform lah ya buat kita bisa share
semua pengetahuan tentang Fintop Indonesia dari sisi HR-nya juga. Aku berharap banget Easy Friends juga makin tahu lebih banyak tentang dunia teknologi finansial dan especially tentang Fintopia. Dan again, aku ingetin karena ini HR, kalau Anda kata mau apply langsung ke semua social media kita aja. Guys ya, semoga bisa memotivasi para Easy Friends yang mau kerja di bidang teknologi finansial ya. Oke, jadi teman-teman Easy Friends mungkin biar gampang juga Kak Diki kita munculin aja boleh kan ya? Boleh, Oke, boleh. jadi teman-teman yang tertarik untuk cari tahu posisi apa aja yang lagi buka di Fintopia bisa langsung klik di link di bawah ini gitu. Silahkan diklik teman-teman. Oke, terima kasih banget untuk hari ini. Nah, Easy Friends, sampai ketemu lagi di sesi Easy Talk selanjutnya ya. Beli selasi di Pondok Kelapa. Cakep. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Easy Cash.